Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan materi kita tentang kaidah pencacahan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi dari n unsur berbeda dengan setiap pengambilan r unsur dengan r kurang dari sama dengan n adalah pilihan yang terdiri dari r unsur yang berbeda yang diambil dari n unsur itu dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi ditekankan di sini bahwa kombinasi adalah pola pengambilan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi nanti AB sama dengan BA. Secara umum, banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, jadi ini cara penulisannya. Kombinasi R dari N unsur bisa ditulis dalam bentuk pertama, kedua, atau ketiga, didefinisikan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ingat ya bahwa nilai R ini kurang dari sama dengan N. Jadi R ini tidak mungkin lebih dari N. Maksimal sama. Kita ke contoh. Tentukan hasil dari kombinasi 3 dari 6. Kita selesaikan bersama. Nah, sesuai dengan definisi tadi, kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorialnya yang depan kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 dan 6 faktorialnya kita jabarkan sampai 3 faktorial. 3 faktorial bisa disederhanakan. 3 kali 2, 6 bisa disederhanakan dengan 6 sehingga hasilnya tinggal 5 dikali 4, yaitu 20. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Suatu rapat dihadiri 10 orang. Jika mereka saling berjabat tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, di sini A berjabat tangan dengan B berjabat tangan dengan A, itu jumlah jabat tangannya 1, sehingga AB sama dengan BA, tidak memperhatikan urutan, sehingga penyelesaiannya dengan kombinasi. Nah, jadi karena jabat tangan itu dilakukan oleh 2 orang, maka kombinasi 2 dari 10, karena ada 10 orang yang hadir. Kombinasi 2 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurangi 2 faktorial. 10 dikurangi 2, 8 faktorial. 10 faktorialnya kita jabarkan sampai 8 faktorial. Sedangkan 2 faktorialnya kita jabarkan. 10 dibagi 2, 5, sehingga hasilnya 5 dikali 9 sama dengan 45. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45. Contoh berikutnya. Dalam sebuah keranjang terdapat 6 kelereng hitam dan 4 kelereng putih. Jika diambil 5 kelereng dari dalam keranjang tersebut, tentukanlah banyaknya kejadian terambilnya 3 kelereng hitam dan 2 kelereng putih. Nah, di sini kan yang diperhatikan hanya jumlah kelerengnya. 3 hitam dan 2 putih. Urutan tidak diperhatikan. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan kombinasi. Kita selesaikan bersama. Nah, kelereng hitam tadi ada 6 diambil 3, sehingga N-nya 6, R-nya 3. Sehingga kita peroleh kombinasi 3 dari 6,
yaitu 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial. 6 dikurangi 3, 3 faktorial, kita jabarkan 6 faktorialnya sampai 3 faktorial. 3 faktorial yang depan kita jabarkan juga. 3 faktorial disederhanakan, 3 kali 2, 6 disederhanakan dengan 6. Sehingga hasilnya tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi cara mengambil kelereng hitam, 3 kelereng hitam itu ada 20. Kemudian kelereng putih ada 4 diambil 2. Sehingga banyaknya cara mengambil kelereng putih adalah kombinasi 2 dari 4. Nah, kita jabarkan menjadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial. 4 dikurangi 2, 2 faktorial. 4 faktorial kita jabarkan sampai 2 faktorial. Ya, 4 sama 2 disederhanakan, sehingga hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi banyaknya cara mengambil kelereng putih ada 6. Nah, tadi yang ditanyakan adalah banyaknya kejadian atau cara terambilnya 3 kelereng hitam dan 2 kelereng putih. Sehingga banyaknya cara adalah 20 dikali 6. Jadi ada 120 cara. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Seorang siswa harus mengerjakan 5 dari 7 soal, tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa tersebut? Nah, di sini yang penting siswa mengerjakan 5 soal dari 7 soal. Urutannya tidak diperhatikan. Mau mengerjakan nomor 3 dulu boleh, 7 dulu boleh, 5 dulu boleh. Urutan tidak diperhatikan, yang penting mengerjakan soal sejumlah 5. Dengan nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Nah, di sini kita menyelesaikannya dengan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Kita selesaikan. Nah, karena ada 2 nomor yang wajib dikerjakan, jadi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Karena 2 nomor itu wajib, maka dari 5 soal, siswa tinggal mengerjakan 3 soal karena yang 2 wajib. Dan dari 7 pilihan soal, 2 wajib, berarti siswa tinggal memilih berapa soal? 5 soal ya. Jadi dalam penyelesaian ini siswa tinggal mengerjakan 3 dari 5 soal. 2 nomor yang wajib digunakan untuk mengurangi jumlah pilihan dan jumlah soal yang ada. Sehingga penyelesaiannya adalah kombinasi 3 dari 5, yaitu 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial. 5 dikurangi 3, 2 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan sampai 3 faktorial. 4 disederhanakan dengan 2 sehingga hasilnya adalah 5 dikali 2, 10. Jadi banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa tersebut ada 10 soal. Ingat ya, soal yang wajib dikerjakan, jumlah soal yang wajib dikerjakan digunakan untuk mengurangi jumlah pilihan soal dengan jumlah soal yang tersedia. Jadi dua-duanya dikurangi. Nah, kita sudah mempelajari permutasi. Bagaimana kita menentukan penyelesaian suatu masalah itu, apakah dengan cara permutasi atau dengan kombinasi. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi soal tersebut diselesaikan dengan permutasi ataukah dengan kombinasi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bahas bersama. Nah, kita ingat-ingat kembali permutasi. Permutasi kemarin memperhatikan urutan. Jadi AB tidak sama dengan BA. Sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi nanti AB sama dengan BA. Ini adalah perbedaan dari permutasi dengan kombinasi. Nah, contoh corak soal pada permutasi. Jadi yang memperhatikan urutan itu apa? Misal
kemarin urutan duduk berdampingan, terus menata buku di rak, memilih ketua, sekretaris, bendahara, memilih juara 1, 2, 3, terus memilih yang kedudukannya sudah disebutkan. Misal ini, memilih ketua, sekretaris, bendahara, ini kan kedudukannya sudah disebutkan. Memilih juara 1, 2, 3, ini juga kedudukannya sudah disebutkan. Itu nanti kita menggunakan permutasi. Sedangkan untuk kombinasi, corak soalnya yang pertama tadi banyak jabat tangan. Mengambil bola atau kelereng secara acak. Memilih pemain olahraga, misal dari 10 orang dipilih 5 pemain basket, berarti nanti kita pakai kombinasi. Memilih soal untuk dikerjakan, tadi sudah ada contoh soalnya. Terus memilih yang kedudukannya tidak disebutkan. Misal dari 10 orang akan dipilih 3 orang mewakili rapat. Nah, 3 orang mewakili rapat itu kan kedudukannya tidak disebutkan. Jadi kita menggunakan kombinasi. Berbeda lagi kalau 10 orang dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu kan kedudukannya disebutkan. Sehingga kita menggunakan permutasi. Nah, jadi ini adalah perbedaan permutasi dan kombinasi. Kita ambil contoh sederhana ya. Misal diketahui 3 buah huruf A, B, dan C. Kombinasi dan permutasi dari 3 huruf yang diambil dua-dua. Nah, jadi kita bedakan hasilnya. Nah, jika kombinasi kita mengambil huruf dua-dua ya. Untuk kombinasi A, B hasilnya adalah AB, BC, dan AC. Sedangkan permutasi ada AB dengan BA, BC dengan CB, AC dengan CA. Karena pada kombinasi kan AB sama dengan BA, jadi cukup ditulis sekali. BC sama dengan CB, cukup ditulis sekali. AC sama dengan CA, jadi cukup ditulis sekali. Sedangkan permutasi AB itu tidak sama dengan BA. BC tidak sama dengan CB, dan AC tidak sama dengan CA. Sehingga hasilnya untuk kombinasi 2 dari 3 adalah 3. Sedangkan permutasi 2 dari 3 adalah 6. Nah, itu yang kita bahas pada sesi kali ini ya, tentang kombinasi, dan kalian harus bisa membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Jangan lupa banyak berlatih supaya kalian bisa lebih paham, dan sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya.